Salam bagi semua sahabat The Lawyer Battle Channel yang saya kasihi. Sahabatku, saya ingin mengajak sahabat-sahabat dalam satu monolog membahas menyangkut apa yang menjadi tujuan hukum. Hal ini sahabat-sahabat saya angkat dalam topik ini karena ada beberapa pertanyaan atau beberapa kelompok sahabat-sahabat kita menggugat, mempertanyakan bagaimana hukum dianggap tidak berlaku bagi semua orang. Dengan kata lain, bahwa ada anggapan bahwa semua warga negara dianggap tidak sama di depan hukum. Hal ini sahabat-sahabat dikaitkan dalam video-video terkait adanya dugaan penistaan agama atau menyangkut penodaan agama. Hal itu sahabat-sahabat dapat kita lihat yang terakhir ini, yaitu video yang dibuat oleh sahabat kita, saudara kita, yaitu Tan Paragi, yang mencoba membuat satu tantangan menanyakan eksistensi sesembahan atau Allah atau Tuhan yang disembah oleh saudara kita yang beragama Muslim. Dia meminta dalam videonya, apakah Allah yang disembah oleh saudara kita yang Muslim mampu melakukan sesuatu terhadapnya dalam waktu 1 bulan. Kemudian sahabat, beberapa waktu kemudian berselang, muncul video tandingan yang dibuat oleh seorang sahabat kita, mualaf, Agus Tan. Dia pun membuat satu tantangan, apakah yang akan terjadi terhadapnya jika Alkitab yang isinya firman Tuhan itu dibuat di pantatnya. Sahabat, kalau kita melihat sekilas dua konten video ini, kita melihat hal ini seperti candaan belaka. Tetapi apabila hal ini kita biarkan terus, sahabat-sahabat, maka akan muncul presiden buruk, adanya konten-konten yang mirip atau substansinya mirip dan ada kaitannya dengan video yang sudah beredar. Terjadi video yang mengganggu keharmonisan kita, mengganggu toleransi umat beragama yang terus kita jaga dan kita pelihara. Sahabat, menanggapi kedua video ini, The Lawyer Battle Channel beberapa hari yang lalu mencoba berdiskusi dengan sesama para penegak hukum, para lawyer dan dosen di dalam perguruan tinggi, yaitu dosen Fakultas Hukum yang mengampu pelajaran pidana dan filsafat hukum. Dari situ sahabat-sahabat, The Lawyer Battle Channel bisa melihat bahwa kami sepakat bahwa apapun kontennya, jika itu bernuansa atau mencoba mengganggu kerukunan umat beragama, yang
mengganggu agama orang lain, sesembahan orang lain, maka itu haruslah sebetulnya ada tindakan dari penegak hukum terhadap semua pelakunya dengan perlakuan dan penegakan hukum yang sama. Itulah yang diharapkan oleh kami para penegak hukum. Sehingga sahabat-sahabat, banyaknya diskusi-diskusi yang kita lihat di sosial media yang mengatakan bahwa seolah-olah hukum hanya berpihak terhadap kelompok mayoritas dan tidak berpihak terhadap kelompok minoritas jika ada suatu tindak pidana penistaan agama atau penodaan agama yang mereka alami. Oleh karena itu sahabat, pada malam ini atau pada kesempatan ini, The Lawyer Bethel Channel melihat bahwa apakah sebetulnya tujuan kita bernegara hukum, atau apakah tujuan dari hukum itu sejatinya, sehingga hukum itu kita terus elu-elukan harus menjadi panglima. Untuk itu sahabat-sahabat, selama The Lawyer Bethel Channel atau selama kami para anak bangsa yang belajar tentang hukum sampai ke tingkat yang tertinggi, bahwa sebetulnya apapun hukum itu dibuat dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan dan banyaknya kajian-kajian tentang hukum, banyaknya berbagai macam pendapat-pendapat tentang hukum, dan banyaknya teori-teori tentang hukum, dan banyaknya pendapat-pendapat yang dilakukan oleh filsafat hukum atau para ahli filsafat hukum. Tujuan yang hakiki yang hendak diwujudkan oleh hukum itu dan yang terus dipertanyakan adalah bagaimana hukum itu harus bisa memberikan rasa keadilan. Bagaimana hukum itu harus bisa memberikan suatu kepastian hukum. Dan yang ketiga, bagaimana hukum itu harus memberikan kemanfaatan hukum atau kemaslahatan hukum di dalam negara hukum. Itulah sebetulnya tujuan sejatinya dari semua kajian-kajian hukum, teori-teori hukum, dan apapun yang dilakukan dalam berbagai produk-produk hukum, perundang-undangan, adalah bagaimana agar ketiga tujuan hukum itu dapat dicapai. Makanya di dalam filsafat hukum, bahwa kajian filsafat hukum itu adalah untuk tiga tujuan hukum yang telah disebutkan di atas. Karena itu sahabat-sahabat, bahwa untuk memperjelas tujuan hukum sebagaimana yang disebutkan di atas, maka The Lawyer Bethel Channel melihat ada beberapa teori agar tujuan hukum itu bisa tercapai untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Pertama, teori restoratif justice yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall. Dia mengatakan bahwa hukum harus bisa merestorasi, menyelesaikan hubungan atau memperbaiki hubungan dari pelaku pelanggar hukum dengan korban dari pelanggaran hukum itu. Yang kedua, teori hukum yang dikemukakan oleh Roscoe. Dia mengatakan bahwa hukum harus bisa dipakai sebagai alat, yaitu
alat social engineering. Dia mengatakan bahwa hukum harus mampu merekayasa tatanan sosial menuju tatanan hidup sosial yang lebih baik. Dan teori yang ketiga yang dikemukakan oleh Jelinek, yaitu mengemukakan hukum responsif. Hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan prosedural yang objektif. Hukum harus mandiri dan prosedurnya juga harus memiliki sistem peraturan yang profesional dan objektif. Kemudian muncul pula teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Profesor Sacipto Raharjo yang mengatakan bahwa bentuk hukum yang ditujukan untuk manusia, atau dengan kata lain, bahwa hukum dibentuk untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Hukum harus mampu mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial yang diwujudkan secara nyata. Melihat keempat teori yang dikemukakan oleh The Lawyer Bethel Channel ini, masih banyak teori yang lain, sahabat-sahabat. Dari teori ini sebetulnya kita sepakat bahwa apapun pelanggaran-pelanggaran hukum, baik itu yang dilakukan dalam hal penistaan agama, penodaan agama, dan lain sebagainya, hukum harus ditegakkan. Bukan berarti hukum untuk dijadikan sebagai alat membalas kejahatan, atau hukum dalam dewasa ini tidak lagi dijadikan sebagai alat untuk membalas kejahatan atau sebagai alat kebencian terhadap pelakunya. Tetapi keempat teori yang dikemukakan oleh The Lawyer Bethel Channel ini adalah sebagai alat bahwa apabila ada tindakan melanggar hukum, maka hukum harus memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Bisa diberikan dengan cara restoratif justice, bisa sebagai respon untuk merekayasa kehidupan manusia atau social engineering yang lebih baik. Dan yang ketiga, bahwa hukum harus merespon setiap persoalan-persoalan yang timbul, yang mengganggu tatanan sosial. Dan yang keempat, bahwa hukum itu dibentuk untuk manusia agar memberikan kemanfaatan dan harus diwujud nyatakan dalam konsep-konsep keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan. Inilah sahabat, mengapa kita sepakat agar apapun itu, khususnya dalam tindakan-tindakan penistaan agama, penegak hukum harus melakukan tindakan hukum untuk mewujudkan tadi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Karena kalau hukum tidak lagi mewujudkan ketiga hal tersebut, maka akan terjadilah kesewenang-wenangan, akan terjadilah perbuatan main hakim sendiri, dan akan terjadilah pelanggaran hak asasi manusia. Hukum tidak mengenal adanya minoritas dan mayoritas. Hukum tidak mempunyai agama. Dia tidak beragama A dan tidak beragama B. Hukum harus netral. Itulah mengapa ada pandangan adanya penganut hukum murni, bahwa hukum tidak boleh ditekan oleh
kelompok-kelompok sosial politik lainnya bahwa hukum sebagai panglima, dia harus mampu berhadapan dengan situasi dan kondisi apapun. Hukum tidak bisa ditekan oleh kelompok-kelompok mayoritas atau kelompok-kelompok minoritas. Hukum harus dibebaskan dari kepentingan-kepentingan itu. Itulah mengapa lahir penganut ajaran hukum murni. Dalam hal ini sahabat-sahabat The Lawyer Battle Channel meminta dan mengharap agar penegak hukum dapat mewujudkan tujuan 3 cita-cita hukum ini, sehingga tidak ada lagi warga negara yang menggugat, yang menanyakan di manakah hukum itu. Tidak ada lagi warga negara yang menanyakan di manakah keadilan, di manakah kepastian hukum, di manakah ajas kemampatan hukum itu. Karena hukum adalah sebagai alat yang mampu juga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah sahabat yang bisa disampaikan oleh The Lawyer Battle Channel dalam pendapat hukumnya pada kesempatan ini. Salam bagi semua sahabat. Salam toleransi. Salam Pancasila. Salam kebinekaan. Dan marilah kita hidup rukun, damai, sebagai anak bangsa yang hidup di dalam satu rumah besar, yaitu rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Horas.